tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu kedua Prapaskah. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Penatua Dodi Daudwati. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Berikut semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar, berani
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada ibadah ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi, yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Hirauku tak bercela, olehnya ku sembuh. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah, yaitu kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab suci perjanjian lama, Yeremia 31 ayatnya yang ke-34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Berdasarkan sabda Tuhan ini,
maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan perintah hidup baru. Untuk itu marilah kita berdiri. Untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu hati di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, kami boleh Engkau persekutukan di dalam ibadah ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau akan menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Kita akan membacanya secara berbalasan dan seperti biasa pada ayat yang terakhir kita pembacanya bersama-sama. Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya.
Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada monirnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar pada ibadah kita hari ini? Dan kita senantiasa bersyukur atas segala penyertaan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita. Demikian juga saat kita masih dicekam wabah virus corona atau COVID-19 saat ini. Beberapa hari lalu saya membaca media massa elektronik yang terdapat di layar televisi yang menyatakan Presiden akan menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada sekitar bulan Juli tahun 2021. Ini tentunya akan ada 2 pendapat, yang satunya pro, yang satunya akan kontra. Yang pro tentu saja dengan pemikiran bahwa kita sudah saatnya untuk lebih daripada new normal. Kalau new normal itu saat kita dilanda pandemik, kita melakukan kegiatan normal yang baru. Nah, kalau kegiatan normal yang baru begitu dicanangkan sudah kita boleh bertatap muka, tentunya banyak perubahan yang akan kita lakukan dan kita memasuki pasca new normal. Kemudian yang kontra tentu saja yang masih menyaksikan apakah cekaman COVID-19 ini sudah benar-benar aman untuk kita melakukan tatap muka.
pembelajaran. Nah, kita akan tahu bahwa nantinya ada protokol-protokol kesehatan yang baru yang mengatur mengenai ketika kita boleh bertatap muka ini. Tapi kita bukan membahas masalah itu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan umatnya. Untuk itu kita yakinkan bahwa apapun yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi perusahaan, pimpinan tertinggi negara ini itu yang terbaik. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sekarang berada pada ibadah hari Minggu tanggal 21 Maret bertepatan dengan minggu kedua Prapaskah. Ibadah ini mengusung tema panggilannya sebagai anugerah. Dinyatakan dalam pembacaan firman yang telah kita ikuti tadi bersama bahwa perumpamaan tentang orang-orang di kebun anggur ini, Yesus menceritakan kepada murid-muridnya untuk menjelaskan kelanjutan pengajarannya di perikop sebelumnya, yaitu Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30 dengan judul upah mengikut Yesus. Dalam perumpamaannya, Yesus mengatakan ada seorang tuan rumah yang memiliki kebun anggur siap dipanen. Pada waktu pagi, tuan tersebut pergi ke luar rumah untuk mencari orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Ia bertemu dengan beberapa orang yang mau bekerja dan sepakat dengan upah 1 dinar sehari. Ada kata kuncinya yaitu sepakat. Dinar adalah mata uang logam yang terbuat dari perak dan merupakan upah seorang buruh untuk kerja dalam 1 hari. Nah, setelah sepakat tentang upah, tuan itu menyuruh orang-orang tersebut ke kebun anggurnya untuk bekerja. Tuan pemilik kebun anggur itu kembali keluar dan bertemu dengan beberapa orang di pasar yang sedang menganggur. Bahwa tuan itu bertemu orang-orang tersebut pada 4 kali pertemuan atau 4 kali kesempatan, yaitu pada pukul 9, pukul 12, pukul 15, dan pukul 17, kita catat tadi dalam pembacaan firman. Perhitungan jam dalam budaya orang Yahudi dimulai pada waktu matahari terbit. Ya. Meskipun mereka menganggap hari itu baru dimulai pada waktu matahari terbenam. Ya, jadi mereka menganggap keesokan harinya itu dimulai pada setelah matahari terbenam. Hampir sama dengan budaya Jawa ya, kalau tidak salah. Kalau besok Selasa, kita sebut sekarang setelah jam 6 itu malam Selasa. Ya, hampir sama sebetulnya. Mungkin di beberapa budaya atau adat ada yang bersama. Tapi ini memang yang terjadi pada orang Yahudi pada saat itu. Nah, saat matahari terbit dihitung sebagai jam pertama, serta sampai dengan atau jam pertama jam 6 ya. Kemudian sampai dengan pukul 6 sore nanti, itu sehari. Kepada mereka Tuhan itu mengajak atau menawarkan pekerjaan di kebun anggur miliknya dengan upah yang pantas. Tindakan Tuan pemilik kebun anggur tersebut menarik untuk diperhatikan. Dia ingin kebun anggurnya dapat digarap karena sudah masuk masa panen. Karena itu ia berkenan melibatkan banyak orang untuk membantunya. Secara jelas para pekerja itu bekerja di kebun anggur itu. Tuan tersebut bukan karena mereka melamar kerja ya. Jadi kita harus menggarisbawahi, tetapi sepenuhnya adalah inisiatif dari Tuan tersebut. Jadi Tuan tersebut yang mengajak mereka untuk bekerja di kebunnya. Tuan tersebut berkenan memberdayakan sumber daya yang ada, yaitu orang-orang yang sedang tidak memiliki pekerjaan, agar hidup mereka menjadi lebih bermakna. Nah, mengacu pada firman Tuhan dalam kitab Imamat 19 ayat yang ke-13 yang dikatakan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang sampai besok harinya. Kita juga boleh membaca pada kitab Ulangan 24 ayat 15, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahmu sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka setiap pekerja harian berhak atas suatu upah setelah pekerjaan itu selesai sebelum matahari terbenam. Oleh karena itu, majikan itu pun menyuruh mandornya untuk membayarkan upah kepada semua pekerjanya, dimulai dari pekerja yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Jadi dimulai dari pekerja yang masuk terakhir. Seluruh pekerja itu masing-masing mendapatkan 1 dinar. Persoalannya muncul ketika pekerja yang bekerja dari awal mendapat upah yang sama dengan yang lain, yaitu pekerja yang masuknya terakhir. Mereka itu bersungut-sungut dan menganggap bahwa tuan rumah itu berlaku tidak adil. Mereka merasa telah bekerja seharian, kenapa disamakan upahnya dengan yang baru bekerja 1 jam. Jadi yang masuknya jam 5 sore, selesai jam 6 sore, itu pun dibayar sama. Majikan pemilik anggur tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa ia tidak berlaku tidak adil kepada mereka. Apa yang mereka telah lakukan termasuk dalam hal upah, semua itu dilakukan berdasarkan kesepakatan. Jadi kata kuncinya kesepakatan. Mereka sepakat bekerja sehari dengan upah 1 dinar. Ingat, dalam budaya bekerja orang Yahudi, kerja 1 hari dimulai pukul 6 pagi dan diakhiri jam 6 sore. Artinya, sebelum jam 6 sore, seorang buruh yang bekerja, ia berhak memperoleh upah yang sama dengan buruh yang bekerja sejak pagi. Jadi yang menentukan bukan soal berapa jam ia bekerja, tetapi berdasarkan kesepakatan. Pilihan upahnya yang diberikan kepada pekerja yang masuk terakhir sepenuhnya adalah urusan majikan itu. Dia memberikan upah yang pantas kepada mereka. Nah, dilihat dari kesepakatan yang terjadi, tidak ada alasan bagi pekerja yang terdahulu untuk merasa iri dan dengki kepada pekerja yang terakhir masuk. Mereka, baik yang masuk bekerja terdahulu dan kemudian telah mendapatkan upah sebagai hak mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Perhatikan bahwa kesepakatan soal upah itu sepenuhnya kehendak dari majikan, bukan berdasarkan tawar-menawar atau negosiasi. Ya, namanya saja sudah kesepakatan. Sekalipun demikian, tuan rumah tersebut memberikan upah sesuai dengan upah yang berlaku saat itu. Jadi bukanlah semena-mena. Satu hal yang penting yang ditekankan adalah upah itu ketika diterima dengan hati yang bersyukur tanpa bersungut-sungut, itulah yang ditunjukkan oleh pekerja yang masuk terakhir. Ini bisa kita maklumi ya, karena dikatakan oleh Tuhan Yesus saat itu, sehingga oleh karena itu Yesus berkata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kita baca tadi pada ayat yang ke-16, ayat terakhir dalam perikop ini. Nah, bagaimanakah aplikasinya jemaat yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita boleh mensyukuri setiap rahmat, kasih, anugerah, karunia, berkat yang telah kita terima dari Tuhan dengan menyatakan bahwa hidup ini tidak lepas dari panggilan. Dan setiap panggilan adalah kesempatan. Dan setiap kesempatan adalah anugerah. Jadi kata kuncinya panggilan, kesempatan, anugerah. Nah, setiap anugerah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan sepenuh hati. Gambaran tersebut harusnya dialami oleh semua pekerja, baik yang terdahulu maupun yang masuk terakhir. Dalam perumpamaan ini kita harus juga begitu. Kita dalam kehidupan sehari-hari bahwa bekerja di ladang Tuhan itu tidak boleh mengungkulkan diri bahwa kita adalah yang lebih daripada yang lain. Nanti kalau kita merasa kita lebih besar jasanya terhadap pelayanan, kita nanti kembali masuk jadi yang terakhir. Itu maksud daripada firman Tuhan yang kita maknai pada kesempatan ini. Jadi mereka semua mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi setiap orang pun dalam pelayanan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja di ladang Tuhan. Entah itu sebagai majelis, sebagai tim Forkom, ataupun pelkat-pelkat, pengurus pelkat, bahkan karyawan kantor dan seterusnya. Itu sama semua bekerja di ladang Tuhan, bekerja di pelayanan.
Jadi karena kita mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu bekerja di kebun anggur pemilik Tuhan, dalam ungkap peribahasa ini, mereka semua sama mendapatkan anugerah pekerjaan dikala mereka tidak memiliki pekerjaan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua pekerjaan itu pun menggunakan kesempatan yang sama, ya, dengan memenuhi panggilan kerja yang diberikan. Karena tadi ketika majikannya itu tahu ada orang yang menganggur, dipanggil untuk bekerja. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita tidak melayani Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi yang memilih untuk kita bekerja atau tidak itu Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Nah, seiring dengan itu, pekerjaan mereka juga dihargai dengan upah dari majikan. Upah dari majikan tadi sama dengan upah kita ketika bekerja di ladang Tuhan. Persoalan besaran jumlah upah yang hendak diberikan kepada setiap pekerja tentu menjadi hak pemilik kerja tersebut. Jadi, upah yang kita terima dalam bekerja di ladang Tuhan, itu pun sepenuhnya otoritas dari Tuhan. Para pekerja yang mampu memaknai setiap kesempatan sebagai anugerah yang diperolehnya, tentu akan bersyukur dengan pencapaian kerja dan apresiasi yang diberikan kepadanya. Sama seperti kita yang bekerja di ladang Tuhan. Kita hendaknya juga seperti itu. Kita harus mensyukuri, kemudian penuh sukacita, sehingga apresiasi yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu kita maknai dengan ungkapan yang selalu bersyukur dan sukacita. Sementara pekerja yang memaknai kesempatan berbanding lurus dengan upah yang harus diperolehnya akan sulit untuk bersyukur dengan pencapaian kerja dan apresiasi yang diberikan kepadanya. Bahkan pekerja yang demikian memiliki kecenderungan untuk membandingkan apa yang sudah diberikan dan apa yang diterimanya sebagai hadiah atas pekerjaannya. Ini yang sering kita kadang-kadang salah mengartikan. Jadi hal ini yang kemudian diungkapkan Tuhan Yesus dengan perkataan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan apa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dalam pengertian, orang yang berorientasi pada diri sendiri, itu menganggap diri sendiri lebih dari yang lainnya, termasuk juga dalam pelayanan, karena menganggap lebih itu, mereka perlu bekerja dan lebih banyak bekerja pada akhirnya akan kehilangan rasa syukur dan berganti dengan sungut-sungut. Ini bergeser dari yang pertama yang merasa kita sudah bersyukur kemudian bekerja apa adanya menjadi yang terakhir karena tidak lagi mensyukuri karena orientasinya pada diri sendiri. Begitu. Apresiasi yang seharusnya mereka terima dari hasil kerja mereka justru diganti dengan teguran yang akhirnya membuat mereka, ya termasuk kita, itu kehilangan kehormatan, harga diri, bahkan sukacita atau ungkapan syukur. Begitu. Pelajaran berharga bagi kita melalui perumpamaan ini bahwa kita semua mendapatkan panggilan yang sama untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Allah, Sang Empunya kebun anggur, berkenan memanggil setiap kita yang bekerja kepadanya untuk bekerja di ladang miliknya, ladang Tuhan. Panggilan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan apa yang diperintahkan dan dikehendakinya. Tuhan menghendaki melakukan panggilannya dengan setia, tulus, dan penuh sukacita. Kepada kita melakukannya dengan segenap hati, Ia berkenan dan melimpahkan kita dengan berkat-berkat-Nya. Ingatlah bahwa panggilan Tuhan atas kita bukan karena kemampuan kita, bukan juga karena kecakapan kita, bukan pula karena kepandaian dan kekayaan kita, namun sepenuhnya adalah anugerah-Nya. Oleh karena itu, saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sangatlah tidak pantas menuntut Tuhan untuk membayar kesetiaan kita dengan kesetiaan atau ketekunan kita dengan kerajinan kita pada waktu dan tenaga yang kita luangkan dalam melayaninya. Jauhkanlah dari benak kita bahwa seakan-akan kita sangat berjasa dalam pekerjaan di ladang Tuhan. Sekali lagi jauhkanlah. Sebab sesungguhnya bekerja di ladang miliknya adalah kesempatan
yang Tuhan berikan bagi kita untuk menerima dan menikmati anugerah-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di masa Prapaskah ini kita pun dituntut, tapi tidak hanya dituntut, tapi juga dituntun untuk menghayati anugerah Tuhan yang sempurna bagi kita. Allah yang berkarya dalam Yesus Kristus sebagai penebus atas dosa dan kesalahan kita. Allah yang berkarya berdasarkan cinta kasih-Nya yang ajaib. Bukan karena kita layak dan pantas, melainkan karena anugerah-Nya. Maka marilah kita memenuhi panggilan-Nya dengan penuh kesetiaan, tulus, dan sukacita. Tuhan Yesus pasti berkenan bagi setiap hamba-Nya yang bekerja dengan sepenuh hati, jujur, dan sekali lagi setia. Amin. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kasih-Nya kau jadi anak Tuhan, melayani umat-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk berdiri, untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu kembali kita akan bersatu di dalam doa, memohon kepada Tuhan untuk mendengarkan setiap doa dan permohonan kita. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita kami boleh bersekutu pada ibadah ini, khususnya saat kami menaikkan doa syafaat kami, ketika kami memohon belas kasihan dan pertolongan kami dalam pergumulan kehidupan kami. Kami juga memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan yang mendukakan hati-Mu. Ketika kami melakukan kesalahan terhadap pasangan suami atau istri kami, dan kepada anak-anak kami, atau anak kepada orang tuanya, bahkan saudara bersaudara. Bahkan ketika kami semua berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami, ampunilah ya Bapa atas segala kesalahan kami yang mendukakan hati-Mu, yang kami lakukan secara tidak langsung kepada orang tersebut. Kami mohon Engkau juga ikut ambil bagian di dalam pergumulan kami, baik masalah perekonomian keluarga, masalah kesehatan kami, dan juga kami juga memohon kepadamu untuk Engkau memberkati setiap rumah yang kami tinggali. Jauhkanlah dari
penghuninya dari segala mara bahaya, dari segala gangguan roh jahat, manusia jahat, juga dari segala macam sakit dan penyakit. Kami juga berdoa saat ini bagi gereja dan pergumulannya, khususnya GPIB, khususnya juga GPIB Bukit Zaitun, bagi Mupel, kemudian Regio, Jemaat Surabaya, dan juga dalam kegiatan kami melayanimu, seperti pelayanan sepanjang minggu yang akan datang. Kami berdoa juga untuk para presbiter, para unit-unit misioner, pengurus BPPJ, dan pegawai kantor gereja, koster, dan semuanya ya Bapak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pelayanan-Mu. Kami merasa kami yang tidak layak ini, namun kami ketika memohon kepadamu dengan bersungguh-sungguh, Engkau akan turun tangan. Ketika kami angkat tangan terhadap setiap masalah, Engkau akan memberkati dan berkat-Mu selalu baru tiap hari. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang lanjut usia, anak-anak, remaja, pemuda dalam pendidikan dan pergaulannya, para janda, duda, anak yatim piatu, keluarga yang berduka, ibu hamil, dan keluarga yang bahkan merindukan kehadiran anaknya. Engkau akan hadir melawat mereka di dalam pergumulannya, dan kami percaya Engkau akan memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan yang tengah kami hadapi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dalam mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Kami percaya Engkau datang selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, bahkan tidak pernah terlalu cepat, dan ini kami yakini. Terima kasih Bapa. Kami juga ikut bersukacita dan merasakan syukur yang kami rasakan ketika kami akan merayakan hari ulang tahun kelahiran bagi para jemaat dan juga hari ulang tahun perkawinan bagi para warga jemaat Bukit Zaitun ini. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang dalam saat ini sedang dalam sakit maupun penyakit, dalam pemulihan di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah-rumah. Engkau akan mengangkat setiap sakit dan penyakit mereka dan menjadikannya menjadi sehat menurut kehendak-Mu saja. Kami boleh menyebut nama jemaat yang sakit: Ibu Sunjaswati Malole, Ibu Lita Mirah, Ibu M. Tomaswa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Dorce Reawaru, Nyonya S. Kawi, kemudian Bapak Heli Palenteng, Bapak B.E. Poyoh, Bapak Lexi Lapian, kemudian Bapak LSH Bismoko, kemudian Bapak Arjunan Walan. Kami percaya Engkau akan memberkati saudara kami yang sedang dilanda sakit maupun penyakit ini, bahkan Engkau akan memberkati pula setiap upaya dalam kesembuhan saudara-saudara kami ini, baik dokter yang merawat, para medis yang merawat, kemudian bagi asupan makanan, minuman maupun obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya akan menjadi sarana bagi berkat untuk mereka sehat kembali ya Bapak. Demikian juga alat-alat medis yang bekerja atas penyembuhan mereka, Engkau juga akan memberkatinya. Kami bersama bersukatu doa di dalam pokok-pokok doa keluarga saat ini. Sektor 1 untuk keluarga Alvaris Peta. Sektor 2 untuk keluarga Nyonya Nilce Sofi Rindu-Rindu. Keluarga Adri Hotman Silalahi untuk sektor 3. Kemudian kami juga berdoa untuk pokok-pokok doa majelis jemaat saat ini, yaitu sektor 1 Penatua Nyonya Frida Sutiono, sektor 2 Diaken Immanuel Sohoka, sektor 3 Diaken Nyonya S. Cahyadi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap pemerintah kami, dari yang teratas presiden sampai dengan yang ke bawah para pengurus rukun tetangga, dan kami juga berdoa bagi stabilitas keamanan bangsa, pemerintah kota Surabaya, TNI, Polri, DPRD. Kemudian kami juga berdoa untuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini, situasi bangsa, kiranya Engkau akan memberkati kami semua. Kami juga berdoa, tidak lupa ya Bapak, ketika kami akan
Dengan perkenan-Mu akan melepaskan dari cengkaman virus corona ini, kami percaya pula bahwa Engkau akan selalu hadir di setiap permasalahan dan kami harus bisa mengambil hikmat dari apa yang kehendaki dari pandemi corona yang sedang berlangsung ini. Kami ingin untuk segera terbebas, namun kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang menderita akibat bencana alam, penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, bahkan peperangan, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Kami percaya Engkau akan ikut campur dan memberkati kami semua. Inilah ya Bapa, doa-doa yang telah kami naikkan. Sebelum Engkau mengabulkannya, Engkau akan berkenan menyempurnakannya terlebih dahulu. Doa yang kami naikkan ini karena kami percaya bahwa Engkau lah yang akan menyelamatkan kami. Terima kasih. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah ya Tuhan. kami yang telah Engkau ajar untuk berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah berucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa, kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada amanat pengutusan. Untuk itu saya undang jemaat untuk berdiri.
Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.